Jadi hari ini kita punya sesi ngobrol seharusnya sampai 12.30. Oke. Tapi mulainya tadi kan sedikit mundur, jadi mungkin nanti selesainya sedikit mundur. Kita tidak perlu membuka dalam doa lagi kok ya? Apa membuka dalam doa dulu? Terserah Bapak host aja, kita ikut aja. Ya, nah lo. Ya, saya percaya efek buff dari doa makan tadi masih ada ya. Jadi mari kita langsung mulai saja. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Di sini yang hadir adalah teman-teman yang usia pernikahannya di bawah 5 tahun atau sampai 5 tahun. Atau mungkin bahkan ada beberapa yang masih belum menikah gitu ya kok ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan pemahaman Coach Steven dan Ci Michelle terkait pernikahan. Pertanyaan pertama untuk perempuan terlebih dahulu, Ci Michelle. Ci, melihat Coach Steven saat pacaran dan Coach Steven setelah menikah di usia pernikahan 8 tahun. OTW 9 ya. OTW 9 tahun, apa yang berubah dan apa yang paling diapresiasi dari perubahannya itu? Silakan Ci. Oke, perubahannya banyak banget ya. Kita pacaran tuh singkat, 1,5 tahun, dan selama pacaran itu kita sering banget berantem karena gue melihat Ko Epen tuh emosian banget. Salah satu perubahan terbesarnya adalah emosi. Emosinya tuh yang bener-bener emosi banget lah. Kalau di jalan itu yang terparah adalah dia pernah kesel sama motor di pinggir jalan dan dia bener-bener nabrakin mobilnya ke motor sampai motornya jatuh. Itu titik gue kayak, aduh. Itu lalu yang kedua adalah dia tuh selalu dulu, kalau zaman dulu dia selalu siap kunci stang. Kalau dulu kan setir masih di kunci stang. Nah dia selalu siap kunci stang itu di tangan kanan kursi tempat dia duduk. Jadi tujuannya itu kalau ada orang-orang nyebelin tiba-tiba dia udah tinggal gini doang, dia siap kayak gitu. Itu segitunya dulu dia emosiannya. Jadi malu nih. Yang sepeda motor itu iya benar, karena aku yang sepeda motornya di tangan. Makanya tangannya agak-agak Belum bisa lurus lagi nih. Gitu, terparahnya anak gitu, emosian parah. Dulu kalau misalnya kita jalan, gue jalannya cepet di depan, ternyata kecepatan buat dia, dan buat dia tuh gak menghargai dia. Jadi kecepatan jalannya, jadi buat dia tuh cowok sama cewek mesti barengan gitu, jadi gue mesti agak lambat dikit gitu. Itu se-emosian itu gitu, karena kita sering berantem. Tapi singkat cerita gue juga gak tahu kenapa kita menikah. Untungnya, tapi puji Tuhannya dia yang sekarang tuh berubahnya 180 derajat lah. Kalau bisa lebih gue lebihin perubahannya gitu. Amin. Karena yang gue lihat sih perjalanan dia sama Tuhan dan ya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia mau menanggalkan kekurangan-kekurangannya itulah gitu. Jadi stang tentunya udah pasti nggak ada lah ya. Stang di emosi di jalan pun udah enggak. Menurut gue sih yang paling banyak berubah sih emosi ya. Selain tingkat kerohaniannya tentunya juga makin baik. Pistol sekarang gue ya. Lu kunci stang sekarang pistol ya? Tapi Naik level. kenapa memulai dengan pertanyaan itu? Karena menyambung dari sesi yang sebelumnya tadi dari Dr. Firman, kan katanya pernikahan itu adalah kumpulan dua orang yang sama-sama tidak sempurna yang saling mengapresiasi dan saling memaafkan. Masalahnya adalah mengapresiasi, memaafkan, kamu tidak sempurna dan lain sebagainya itu spirit yang umum lah dimanapun di gereja sekarang begitu modelnya. Kamu gak sempurna, kamu diterima apa adanya dan lain sebagainya. Tapi kan kita gak mau berhenti di situ. Makanya di sesi ini kita bangun lagi batu di atas batu fondasi yang sudah benar tadi, tapi kita bangun tiang-tiang lantai duanya, yaitu tidak sempurna, tapi pelan-pelan saling menyempurnakan. Walaupun memang kita tidak sempurna, tapi nggak membiarkan diri, ya kamu harus terima saya, inget gak kemarin pas di sesi katanya kita memang nggak sempurna, nggak apa-apa loh, kamu nggak apresiasi ketidaksempurnaan saya. Faktanya ternyata walaupun kita tidak sempurna, tapi ada proses perubahan yang nyata-nyata dan kelihatan. Coach Steven kalau dari sudut pandang Koko, waktu Cici pas zaman pacaran sama setelah 9 tahun, apa yang berubah dan apa yang paling diapresiasi dari perubahannya? Agak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena kayaknya karena dia dari dulu udah lurus gitu loh, Dit. Udah nggak aneh-aneh gitu loh, Dit. Justru gue yang aneh-aneh. Justru aku yang aneh-aneh yang terlalu banyak gejolak dinamika tuh itu hidup gue sendiri gitu loh.
Cimisel kalau kenal dari dulu kan orangnya lempeng aja gitu loh. Jadi memang udah aman gitu loh. Tapi satu hal yang bisa gue apresiasi dari istri yang tercinta ini adalah dia bisa jaga itu mulutnya ketika dia mau ngomong, kan pengen cepat selesai masalah. Dia nahan mulutnya, kasih gue waktu buat gue tenang. Karena kalau cowok kan kalau lagi emosi kan mendingan jangan ngomong dulu deh, rasanya gitu. Ini mungkin buat gue pribadi ya. I don't know buat teman-teman yang lain ya. Nah dia tuh dulu enggak, dia mau langsung selesai. Tapi kira enggak, sekarang dia mulai bisa tenang. Dia mulai bisa melepaskan, memberikan gue waktu untuk selesai sama diri gue sendiri dulu. Udah oke deh, lu butuh tenang, lu ke kafe deh, ingat gak sih? Ke kafe sana, baca buku, habis itu ngobrol. Kalau dulu enggak, kalau dulu dia agak-agak ngegas untuk cepat selesai. Begitu, itu yang paling gue perhatikan dari dia sebenarnya. Lebih memberikan gue space lah. Menarik, memang katanya cewek-cewek yang baik-baik itu memang paling demen sama bad boy gue ya. Oh. Untung waktu itu bad boy. Kalau dari dulu lempeng-lempeng, Cimisel kurang bad boy. Iya, kayaknya gitu kali ya. Yang menarik adalah kadang-kadang pernikahan, apalagi untuk usia di bawah 5 tahun, banyak ngalamin perubahan ketika mulai punya anak. Gimana pun anak itu bahkan mungkin kita pikir ketika menikah kita bakal punya anak. Ternyata anaklah yang mempunyai kita. Pertanyaannya adalah dari sudut pandang Cimisel terlebih dahulu. Seberapa banyak peran anak mengubah Coach Steven dan ke arah mana? Ini bukan tentang jadi buruk atau baik. Pasti ini dua-duanya baik. Tapi mungkin muncul hal-hal yang sebelum punya anak gak muncul hal itu. Sejauh mana dan ke arah mana Coach Steven berubah karena anak? Oke, pertama sih sebenarnya sebelum mau punya anak dulu nih ya. Dulu kan Ko Evan kan gemuk banget tuh. Gemuk banget, terus kita intinya singkat cerita kita medical check up dan segala macam, tentunya hasil cek darahnya kurang baik karena kan obesitas. Nah, titik di mana dia mau berbalik dan akhirnya memutuskan untuk gue harus mau diet, minum obat dan jaga kesehatan adalah karena dia nggak mau anaknya melihat papanya mati muda kayak gitu. Jadi itu titik di mana akhirnya dia memutuskan kita ke dokter gizi dan segala macam. Tentunya di awal pada saat cek darahnya merah semua itu kita minum obat dulu segala macam, tapi ke dokter gizi dia lose weight. In the process kalau nggak salah akhirnya kita punya anak lah gitu. Jadi itu titik di mana dia akhirnya kita mau benerin kesehatan kita karena tentunya kita mau umur panjang untuk anak. Nah lalu sekarang kalau misalnya tentang yang ada anak yang merubah Ko Evan, menurut gue adalah lebih gimana kita harus menjaga segala macam, jaga mulut kita, jaga sikap kita, karena kan anak kita ngelihat gitu apa yang kita omongin lah gitu. As simple as gue lagi ngobrol sama dia tentang apa gitu, ada yang bunuh diri tuh di rumah itu misalnya kayak gitu ya, terus anak gue kan langsung kayak apa itu bunuh diri misalnya gitu kan, apa itu mati ya, anak-anak umur segitu kan, anak kita masih umur 5 tahun ya, jadi yang apapun yang kita ngomong ditanya. Tentunya dia jadi belajar bahwa nggak semua harus diomongin, jadi kadang kita lebih diam. Dan gue lihat dia tuh kan bisa dibilang kurang sabar lah ya ngurus anak gitu. Tapi kalau menurut dia gue yang terlalu sabar gitu, jadi kita agak-agak berbeda. Nah tapi dia kalau dulu marah sama anak, itu anaknya dicubit sama dia, kayak sekali kali ya dicubit ya. Apa di jewer? Pernah pukul juga. Kayaknya ya. Waktu Yang James anak masih yang pertama yang lebih ngerasain. 2-3 tahun. Iya, itu udah kayak gitu. Wah kalau udah teriak marah udah parah banget lah gitu. Tapi sekarang frekuensinya udah berkurang gitu. Tapi kalau si anak yang kedua nggak gitu ngerasain pukulan-pukulan gitu karena dia udah realize wah kayaknya nggak bisa gitu. Ditambah menurut gue juga kita emang diberkati sama sekolah yang memang banyak membekali kita sebagai as a parents gitu, dan kita banyak belajar, oh ya udah akhirnya kita coba sabar gitu sih. Thank you, Ci. Rehoboth ini punya posisi jelas bahwa menikah nggak menikah itu bukan persoalan. Punya anak nggak punya anak itu bukan soal diberkatin atau kurang diberkatin. Jadi kita makanya nggak pernah ada, wah ini kalau belum punya anak ayo datang biar diberkatin Tuhan biar punya anak. Itu bukan arah posisi kita. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ada banyak pengalaman yang kita nggak dapatkan ketika kita tidak menikah dan ketika kita tidak punya anak. Tapi bukan satu-satunya cara maka harus menikah dan harus punya anak. Tapi gunanya berkomunitas,
gunanya kita saling sharing dengan sesi-sesi seperti ini adalah menyempurnakan sesuatu yang kita memang nggak dapet dan memang nggak seharusnya harus diharapin, tapi ternyata value-nya mahal. Buktinya mungkin Coach Steven melihat medical check up dan lain sebagainya sebelum punya anak udah sering, tapi dorongannya nggak sekuat itu. Oh ternyata punya anak menyadarkan lebih banyak hal. Itulah kenapa kita jadi melihat bahwa ada hal-hal yang bisa di-share. Kalau untuk Coach Steven, yang ini pertanyaannya agak berbeda. Karena Ci Michelle dari dulu, aku udah kenal Ci Michelle dari dulu, emang dari dulu yang berubah tuh cuma rambutnya doang kayaknya ya. Jadi buat Coach Steven ini agak sensitif. Ini sebenarnya sangat sensitif, cuman aku memang mempersiapkan ini. Ini Om Eras. Om Eras itu kan sering cerita di mimbar bahwa ketika Coach Steven dan Stephanie kecil, itu banyak waktu nggak dikasih ke anak. Memang mengakui. Dan setelah banyak perubahan terjadi, lihat kebenaran, mulai menyempatkan waktu. Masalahnya adalah, menurut aku, nggak fair ketika kita ngelihat Coach Steven terus bilang, masa anak Om Eras kayak begini, kayak begitu. Om Eras saja begini, harusnya anaknya bisa kayak begini juga dong. Faktanya, sebagai bapak aja, Coach Steven secara jujur tidak merasakan waktu dan peran yang banyak dari Om Eras karena waktu itu Om Eras banyak pelayanan di luar. Sedangkan Coach Steven sekarang sudah dituntut langsung jadi bapak yang sempurna buat anaknya, padahal nggak ngerti dan nggak tahu sebenarnya di bapak ini tuh secara praktis di rumah sehari-hari itu seperti apa. Tapi Coach Steven pasti jadi belajar. Pertanyaannya adalah, Coach Steven belajar dari mana dan gimana caranya dengan punya pengalaman ayah yang berubah terus semakin positif, tapi memang dari pengalaman Koko nggak mendapatkan pengalaman praktis langsung dibapain. Tapi Coach Steven harus belajar sendiri. Karena udah terlanjur waktu Om Eras seumur Coach Steven nggak dituntut jadi bapak yang sempurna karena kebenaran juga belum nemu. Nah sekarang Coach Steven langsung dituntut, udah jadi anak gembala, harus juga jadi bapak yang sempurna. Silakan kok. Ini dalam loh pertanyaan si Adit loh nih. Ada-ada aja nih pertanyaannya nih. Gak kepikiran loh dia bakal nanya ke arah sini. Dia gak kasih tau kita juga. Iya dia gak kasih tau kita, gak briefing soalnya nih ya saudara teman-teman ya. Gini, satu hal yang mungkin gue perjuangin Edit ya mengenai urusan saya dengan Pak Eras dan saya dengan anak ya. Ada gap kan, ada gap yang kosong di sini kan. Ini pelajaran juga buat rekan-rekan sekalian yang mungkin hubungannya sama orang tua nggak gitu baik misalkan, atau orang tuanya udah nggak ada dari dulu atau gimana ya. Adalah begini, kita harus selesai dulu sebenarnya. Walaupun ini takes time banget. Selesai dengan orang tua, itu dulu yang pertama. Bukan selesai dalam arti harus benar-benar selesai, tapi dalam perjalanan yang harus kita selesaikan dengan orang tua. Saya nggak tahu, mungkin ada yang pahit sama orang tua. Saya pun juga pernah merasakan hal yang sama ketika orang tua saya sibuk dan sebagainya. Saya bukan anak yang juga tumbuh dengan kondisi keluarga yang benar-benar perfect gitu loh. Enggak, banyak banget bolongnya kalau dari sisi saya sendiri ya. Tapi dalam perjalanan kita membangun diri sebagai seorang ayah, di sini satu hal yang harus dibangun adalah hubungan kita dengan Allah. Karena dengan kita berjalan bersama dengan Allah, Allah juga akan turut serta campur tangan untuk kita menyelesaikan luka-luka masa lalu. Jadi Allah tuh bukan hanya membereskan masa depan, tapi juga masa lalu yang mengganggu masa depan. Paham ya teman-teman ya? Kenapa? Karena masa lalu kita bisa mengganggu masa depan. Dan gue pribadi sering mengalami hal ini, bagaimana masa lalu berbagai macam hal tuh mengganggu masa depan. Karena kan terbawa. Karena itu Allah bekerja bukan hanya ke depan, tapi pun membereskan apa yang di belakang. Apa yang di belakang ini? Masa lalu gak bisa dirubah, tapi lukamu bisa diobati. Itu yang terpenting. Nah dalam perjalanan inilah, punya anak kan. Begitu punya anak, satu hal yang langkah kedua, tadi pertama adalah selesai dengan masa lalu atau dalam proses menyelesaikan masa lalu. Yang kedua adalah, kalau gue pribadi ya, tidak melakukan apa yang gue rasakan dulu. Tidak membiarkan anak mengalami apa yang dulu gue rasakan. Yang paling besar adalah waktu. Yang pertama adalah waktu. Apa? Gue banyak banget ngabisin waktu sama keluarga. Sampai Pak Eras bingung kadang-kadang. Pan itu Jumat malam kamu kemana? Kok gak ikut ke doa malam gitu? Oh tidurin anak. Mungkin buat Pak Eras tuh agak-agak tidurin anak, gak doa gitu. Bagi dia tuh something yang agak membingungkan. Atau kok tidurin anak? Kenapa? Karena dia gak ngalamin itu teman-teman. Paham ya? Ini kan perjalanan orang beda-beda. Saya gak bilang salah benar ya. Proses Tuhan atas hidup orang tuh berbeda-beda. Makanya pas ingat banget di atas,
kamu kemana Jumat malam? Tidurin anak. Dia diam ngeliatin gitu. Tapi ya udah, karena dia kalau ngomong lagi bisa oh enggak tapi Pak gitu. Gue bisa gitu Dit. Nah kenapa? Karena hari-hari pelayanan nih. Pulang malam lah, antar ada home lah, antar ada konseling orang lah, nanti ada pelayanan keluar kota lah. Jadi once di Jakarta gue mau tidurin anak. Sisi itu yang pertama harus diisi. Yang kedua adalah apa? Jangan kasih target. Terutama buat kita orang yang mungkin terlihat di gereja yang seakan-akan udah khotbah anaknya mesti begini dong. Wah itu big no kalau bagi saya, big no bagi saya. Saya sampai hari ini dengan progres bagaimana Tuhan membawa saya. Pak Eras pun dengan progres sendiri. James Jordan pun dengan progres sendiri. Jangan ntar James Jordan udah SD, wah kamu masih sekolah kitab dong. Kayaknya enggak deh. Kalau mereka mau terserah, tapi kalau enggak. Terus misalnya apalagi begini, anak pendeta misalnya gitu ya, nggak boleh bikin ini karena malu. Wah dulu saya kenyang banget digituin, kenyang banget. Bukan hanya dari orang tua ya, tapi dari jemaat. Bagi jemaat, anak pendeta nggak boleh gitu dong. Wah itu saya paling big no. Nggak apa-apa bikin salah aja. Kenapa? Kamu belajar. Ketika kamu bikin salah kamu belajar. Tapi sebisa mungkin salahnya ya nggak usah sampai gimana lah. Tapi biarlah berjalan dengan proses umurnya masing-masing. Gitu. Jadi sisi-sisi ini yang gue isi. Dit. Menarik karena kalau kita lihat Om Eras, salah satu buah yang paling nyata dari Om Eras adalah pasti Ko Stephen, Stefani, keluarganya, dan bagaimana Ko Stephen dengan banyak keterbatasan Om Eras yang berusaha bertumbuh adalah bukti yang paling nyata bahwa Om Eras itu berusaha berjuang bertumbuh. Seperti Ci Michelle, saksi dari Ko Stephen yang berjuang bertumbuh, Ko Stephen juga begitu ke Ci Michelle. Jadi jawabannya adalah maksudnya, ini untuk melihat satu sisi bahwa sekalipun Om Eras sudah di usia yang seharusnya orang udah nggak banyak berubah, masih melakukan terus perubahan. Dan ternyata sekalipun itu adalah Om Eras, tapi Ko Stephen tuh masih punya PR untuk ngelengkapin apa yang Om Eras nggak ajarin. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa selalu menyalahkan, tapi gue dari dulu nggak punya papa mama. Dari dulu papa mama saya agama lain. Tapi dari dulu faktanya nggak cuman kita yang ngalamin itu. Bahkan anak pendeta pun ngalamin itu, bahkan mungkin dengan warnanya yang berbeda. Nah cara-caranya adalah ya salah satunya itu tadi. Kadang-kadang mungkin sampai sekarang pun masih ada beberapa pengertian yang berbeda. Mungkin kita bisa bilang, loh tapi kan tidurin anak juga ibadah. Om Eras mungkin mengerti, tapi kan karena nggak mengalami jadi proses-proses itu jadi dilengkapin. Nah harapan kita makanya seharusnya di generasi muda kita bisa dapat nilai-nilai lebih lagi daripada yang kita selama ini pelajari. Ci Michelle, kenapa jadi mulai deg-degan? Enggak, ini enggak bakalan makin dalam begitu. Tapi pertanyaannya adalah begini. Punya, ini supaya dimengerti tapi bisa tetap dalam gitu ya. Punya suami, itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi buat Cici sendiri, dulu kan Cici tidak tinggal dengan Ko Stephen. Cici tinggal dengan keluarga, dibesarkan papa, mama dan lain sebagainya. Apa pelajaran yang paling mahal yang diberikan orang tua untuk membangun pernikahan keluarga Cici? Tapi yang Cici dapat dari orang tua. Silakan Cici. Pelajaran paling mahal sebenarnya kalau dari parents gue itu dari dulu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai istri sih, gitu. Memposisikan diri sebagai istri dalam artian istri itu bisa lebih dominan, istri itu mungkin bisa lebih tinggi secara ekonomi, secara pendidikan, latar belakang gitu. Tapi bagaimana kita menaruh diri kita tuh tetap kita tuh a wife gitu, tetap secara strata suami kita harus lebih hormati tanpa melihat embel-embel latar belakangnya, dan itu yang gue bawa terus sampai hari ini lah gitu. Karena kita menikah tentunya juga dengan perbedaan latar belakang yang cukup signifikan. Kayak keluarga pendeta, gue dan keluarga besar gue bukan keluarga pendeta, walaupun gue Kristen dari kecil gitu, tapi papa mama gue pun bukan aktivis atau pelayan, jadi ini gapnya jauh banget. Pendidikan sama-sama S1 kita, cuman bertolak belakangnya adalah dia adalah seorang musisi, seniman yang bisa banget nyanyi dan segala macam, gue yang sama sekali nggak bisa. Gue adalah seorang accountant yang di otak gue hanya angka-angka dan ngitung, jadi kita very different gitu. Tapi itu yang gue bawa terus ke dalam rumah, jadi ketika dia memutuskan sesuatu hal yang menurut gue salah karena pandangan gue, karena gue merasa, enggak lu pasti salah ngitung nih, gue lebih pintar, karena kan
gue lebih ngitung. Seniman tentunya lebih enggak, tapi gue menerima dia lebih ya udah itu keputusannya dia, dan gue menerima kesalahan apapun yang dia ambil ketika dalam pemilihan keputusan itu adalah kesalahan bersama gitu. Itu yang gue bawa terus dalam rumah tangga ini sih gitu. Jadi kadang sometimes melihat bagaimana gue tanda kutip membiarkan dia jatuh ke dalam lubang yang kayaknya gue udah kasih tahu gitu, tapi ya udah gitu. Gue selalu berdoa sama Tuhan kayak gini sih, karena sometimes kita kasih tahu laki-laki ya terutama ya, itu kan nggak gampang. Gitu ya Ci? Pride lah gitu kan, kalian berdua laki-laki pasti ada pride gitu, dikasih tahu sama istri gitu pasti. Terus belum lagi kita lihat bawel dan segala, jadi lebih ya oke. Biasanya sih dia nggak ngelak, tapi dia ya oke. Tapi dia nggak iya juga, nggak menyetujui apa kata-kata gue, dan nggak merespon kayak oh gitu ya yang Gengsi juga kan. nggak gitu ya, nggak oh gitu ya yang nggak gitu ya, cuman oh ya oke. Tapi ya udah, ketika gue udah menyampaikan, dia tetap mengambil keputusan itu ya terserah gitu. Jadi gue menghargai dia sebagai seratanya sebagai suami lah gitu, sebagai pemimpin gitu. Menarik. Kesalahan suami adalah juga kesalahan bersama. Berarti maksudnya sebaliknya juga kesalahan istri adalah kesalahan bersama. Menurutku itu pola pikir yang menarik, tidak mudah diucapin kalau memang gak benar-benar mengalami. Itu hanya orang yang kalau bisa mengucapin itu berarti benar-benar mengalami, karena kalau kita jadikan kesalahan pasangan itu kesalahan kita juga, kemungkinan besar nggak ada terjadi konflik kalau salah satu mengalami atau melakukan kesalahan karena merasa ya dia gitu, jangan-jangan andil gue juga, gue gini jangan-jangan andil dia dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah orang tua ngajarin anaknya, dia juga sebenarnya lagi ngedidik cucunya dan cicitnya tanpa sadar, karena saat orang tua Cici ngajar Cici, jadi begitulah Cici menghadapi Coach Steven dan mendidik anak Cici dan lain sebagainya. Makanya betapa pentingnya pendidikan di keluarga atau dari orang tua ke anak. Karena kalau satunya hilang, maka kita harus jujur ngomong, Ko Epen punya banyak privilege, tapi salah satu privilege yang Ko Epen tidak miliki dan harus Ko Epen perjuangkan dengan susah payah adalah bagaimana menghabiskan waktu bersama anak dan lain sebagainya, yang mungkin dilengkapin sama Ci Michelle dan satu sama lain. Ko Steven. Sekarang ada James, ada Jordan, 2 aja kan gue ya? Ada rencana lagi enggak? Enggak ya? Seperti apa yang Koko harapkan sebagai orang tua? Karena hasil dari pernikahan yang ilahi pasti adalah yang utamanya kalau punya keturunan ya keturunan yang ilahi. Tapi keturunan ilahi itu kan sangat luas gitu ya. Secara sederhana dan praktis, Ko Steven ini sebagai seorang bapak mengharapkan anak-anak Ko Steven tuh bertumbuh jadi anak yang seperti apa sih? Cuman satu sih, mereka mencintai Tuhan sungguh-sungguh aja. Tapi mencintai Tuhan sungguh-sungguh ini kan satu proses panjang ya, which is yang bahkan kita pun beda-beda. Gue pun sendiri kayaknya baru merasakan itu mungkin 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir yang benar-benar lagi dalam kondisi spiritual yang oke gitu loh. Tapi paling nggak gini, dengan kita orang tua teman-teman ya, kita punya satu goal yang tinggi ya. Goal tertinggi kita untuk keluarga dalam menjadi pasangan, menjadi membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, itu goal tertinggi. Gak ada yang lebih tinggi daripada hal itu. Nah, kalau kita set on goal yang setinggi itu, perjalanannya ini akan tak arah ke sana ntar. Apa misalnya kalau buat gue ya, simple, James misalnya mau tidur, ajak berdoa. Ya 3-5 tahun mereka nggak tahu Tuhan itu apa. Mereka cepat tanya dulu, Tuhan di mana? Kata mamanya di sini. Gue bilang, wah PR nih jawabannya nih. Di mana Tuhan? Di sini. Terus katanya, kan di sini keras, kata gitu. Iya kan tulang kan, si James bilang kan di sini keras, gue bilang PR banget lo yang jawabnya yang keras gitu. Terus kok di sini Tuhan di sini? Terus jawaban kita apa sih waktu itu ya? Ini gimana masuknya? Gimana masuknya gitu. Terus kita jawabnya apa ya? Udah kita gak jawab lagi. Kita gak jawab lagi. Karena jujur ngomong apa lagi coba? Ngomong apa lagi tuh? Jadi bingung banget. Terus kita pelan-pelan ngajarin misalkan kalau mau pergi mau minta Tuhan jagain gitu. Nah James sih udah mulai nggak nanya, tapi pasti dia dalam hati dia bertanya-tanya gitu loh. Tapi itu satu cara untuk kita memperkenalkan Tuhan yang tidak kelihatan. Dari cara seperti itu aja. Itu kan mereka masih TK nih. Nanti mereka SD kita mulai upgrade lagi. Tapi goalnya masih punya dulu nih. Gue nggak pusing deh mereka jadi pendeta atau enggak. I really don't care about mereka jadi pendeta atau enggak, itu buat gue sama sekali nggak masalah.
Tapi biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dalam prosesnya di umurnya yang tepat. TK gimana sih kenal Tuhannya? SD kenal Tuhannya gimana sih? SMP kenal Tuhannya gimana sih? SMA kenal Tuhannya gimana sih? Dalam ini kita harus ada, sebagai orang tua harus ada. Karena dalam sampai satu momen tertentu, let's say mereka udah SMA ya, mereka udah susah dengerin orang tua. Kayak misalkan gue pernah denger di Instagram atau TikTok ya, di TikTok kalau nggak salah. Ketika mereka TK, mereka bilang kata mama begini, kata papa begini. Begitu mereka udah mulai SD SMP, kata teman begini, kata teman gue gini. Begitu mereka udah masuk umur yang dewasa 20-an, kata gue begini. Nah bagaimana caranya ketika masih mau kata papa begini, kata mama begini. Itu kita kasih input yang banyak mengenai kebenaran. Karena itu membangun rumah tangga. Kalau tidak dilandasi oleh rasa mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak bisa mentransferkan mereka kehidupan yang mengasihi Tuhan di kurun waktu yang terbatas. Ini mengerikan sebenarnya. Ini jadi pesan buat teman-teman sekalian, kalau kita masih punya anak kecil atau one day kita mau punya anak, ingat, kau punya waktu nggak panjang untuk bisa menggarami mereka. Nggak selamanya kita punya waktu, gitu. Makanya ini silakan ditambahkan, Ci. Nggak, cuma ingetin kalau yang mau nanya ada Slido. Ini kalau ada yang mau nanya, di belakang ada QR, silakan di scan, bisa nanya lewat situ. Ini memang jadi sesi yang sebenarnya paling sulit. Kalau di Jepang, guru TK itu bayarannya lebih mahal daripada guru SMA. Karena ngurus anak kecil itu harus bisa menyederhanakan konsep yang paling dasar, penting, tapi dengan bahasa yang paling sederhana. Dia nanya, Tuhan di mana? Ya kalau kita nggak jawab di sini kita juga bingung jawabnya. Kalau kita jawab di sana, sana mana? Di atas, di atas gitu ntar. Iya kan? Di loteng dia mikirnya. Iya, jadinya bener. Anak kecil tuh sesimpel itu. Ya, dia dan puji Tuhan kalau anak itu nanya mulu. Karena berarti dia mau tahu dan dia penasaran. Dia nggak menganggap sepi konsep Tuhan dan lain sebagainya. Tapi sesi ini jadi menarik karena ini sesi untuk usia pernikahan 1-5 tahun. Artinya di sesi ini kalaupun ada yang mungkin punya anak, di sesi inilah jadi momen usia di mana paling banyak kita paling bisa mempengaruhi anak tanpa dia bilang enggak dan mulai ini. Oke, sambil silakan ini QR, kalau ada yang mau nanya silakan scan. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita survei singkat aja pakai angkat tangan. Yang sudah punya anak boleh angkat tangan? Yang sudah punya anak? Oke, jadi 70% memang punya anak, jadi apa yang tadi diomongin relevan dan mempersiapkan buat yang 30% yang mungkin belum punya anak atau memang tidak punya anak. Punya anak kalau posisi Rehoboth ada di posisi di mana kita nggak pusing tentang wah kita nggak punya anak berarti nggak beranak cucu dan memenuhi bumi dong, kan perintah Tuhan begitu, masalahnya kan sekarang udah penuh ya. Gimana kalau Tuhan ngasih perintah jangan beranak cucu karena bumi udah kepenuhan. Kan perintahnya beranak cucu dan penuhilah bumi, sekarang udah kepenuhan. Maksudnya adalah kita tuh bukan gereja model yang wah kamu gak menikah berarti kamu ayo deh kamu ayo ikut doa ini. Enggak ada kayak gitu-gituan kita. Jadi di sini punya anak gak punya anak, nikah gak nikah, sama-sama punya tugas satu, jadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kendalanya adalah kalau kita tidak menikah, kita tidak jadi seperti Kristus, terus misalnya kita masuk neraka, kita cuma sendirian. Tapi kalau kita menikah atau kita punya anak, kita menjebloskan orang lain ikutan sama tidak seperti Kristus gara-gara kita. Kalau kita salah sendirian nih, ya udah kita nih naik motor atau naik mobil ugal-ugalan, terus kita kecelakaan. Ya kita yang misalnya luka, lumpuh, ya udah kita nangis-nangis sendiri. Nah terus kita ngesok pengen nikah, ngesok pengen punya anak. Terus anaknya nggak dididik, terus anaknya masuk neraka. Lebih sialnya lagi kita bertobat, terus kita masuk surga, terus kita bilang, aduh anak saya nih Pak Pendeta, terus tanya di abam kan, gimana nih anak saya begini Pak Pendeta. Nah masalahnya anak sih itu kan. Kalaupun nanti satu hari masuk surga, kalau kita masih punya memori, apa enggak sedih selama-lamanya ngeliatin anak di neraka misalnya. Terus mau tanya salah siapa? Salah siapa? Ya salah kita. Salah kita pas ada marriage conference kagak dateng. Udah pas datang, masuk sesinya bukan sesi sini lagi kan. Marketingnya bagus emang nih, bagus nih. Yang paling bagus marketing nih. Jadi kita mulai masuk ke tanya jawab. Ya. Sebenarnya kadang-kadang tanya jawab tuh butuh interaksi. Semisal nih, ada gak yang mau bertanya langsung tanpa Slido silakan. Ada gak? Kalau ada juga diperbolehkan sebelum kita masuk ke Slido. Siapa tahu pertanyaannya itu interaksi. Nah,
Positifnya kalau nanyanya pakai Slido itu nanyanya bisa anonimus. Ya kan? Nanyanya bisa lebih jujur, nanya beneran. Ya, masalah handphone saya error. Kagak bisa buka Slido. Jadi saya dari tadi ngomong itu supaya handphone saya nyala. Dia kagak nyala-nyala. Nah ini udah nyala. Ini bukti dari Ini Bapak hosting. nih. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan umum sekali ya. Strategi penyelesaian konflik yang alkitabiah seperti apa? Nah, mohon maaf, ini pertanyaan mungkin anak STT nih ya. Ini sekalian jawab tugas Kan nih. anak STT belum nikah dong. Ya, siapa tahu ada yang S2 sih. Ada S2 gitu loh. Tapi ini udah mulai lebih banyak, saya coba pilih yang sedikit lebih praktikal dulu. Oke. Ada pertanyaan dan saya bantu elaborasi. Pertanyaannya sederhana, apakah cukup mengajarkan kekristenan kepada anak hanya dari sekolah minggu dan berdoa bersama saja? Karena realitasnya gereja tidak menjamin kelak anak akan hidup kudus. Nah, jawabannya udah pasti tidak cukup. Kalau saya nanya begini, itu bukan Rehobot. Rehobot selalu berpikir lebih dan lebih lagi. Pertanyaannya adalah, kalau tidak cukup hanya mengajarkan kekristenan kepada anak dari sekolah minggu dan berdoa saja, bagaimana orang tua bisa mengajarkan kepada anak tentang kekristenan dengan kendala yang paling dasar, mengajarkan kekristenan kan cuma satu, bacaan Alkitab gitu kan, ceritain Alkitab, itu kan dasarnya cuma itu doang. Masalahnya di dalam Alkitab kok dan Ci, ini dua-duanya nanti akan menjawab, kisah anak-anak itu adalah Daud melawan Goliat, membunuh. Adam dan Hawa berbohong, melanggar perintah Tuhan. Kita seperti semacam harus terpaksa mengajarkan kejahatan padahal anak itu nggak tahu membunuh itu apa mah. Yusuf dan Potifar. Itu di Alkitab anak-anak ya ceritanya cerita Alkitab. Masalah cerita Alkitab itu nggak seseru dan sepositif cerita Disney gitu. Cerita Disney itu semuanya juga itu aja bisa dialus-alusin gimana. Cuman kan nggak mungkin cerita Alkitab kita cuma bilang, nah hari ini Papa mau ceritain tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang jadi ini perempuan ini kurang baik ya. Nah kendalanya adalah selalu kita diperhadapkan menceritakan kepada anak kecil tentang Tuhan tapi lewat Alkitab dan kendalanya Alkitab itu nggak sesederhana itu diceritain. Nah, gimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Jadi mulai mungkin dari Ko Steven dulu yang mikir lebih keras ya. Karena ini juga masalah saya. Soalnya dia tukang baca ceritanya. Soalnya gue tukang baca cerita. Iya, Iya. gue enggak. Dia Iya. tukang baca ceritanya. Jadi coba tanya dia gimana elaborasinya. Karena Daud dan Goliat favorit anak gue. Iya, serius. Daud Goliat tuh favoritnya James Jordan. Awalnya gimana ya? Jadi cuma ada satu gambar doang. Begitu buka Bible for Kids, gambarnya adalah si Daud lagi mau nimpuk Goliat gitu. Nah, Iya nggak? Lagi begitu doang. Terus Papa ceritain ini dong gitu. Si James, iya datang Goliat. Aku Goliat. Gitu-gitu kan. Mana Daud? Terus Daud bilang, aku datang bersama dengan Tuhan. Cerita-cerita. Jadi gue tuh suka pakai nada-nada berbeda gitu loh. Terus, aku besar, kamu kecil. Gak apa-apa, aku punya Tuhan Yesus kok. Kayak nada-nada begitu ya. Terus kita lihat si Daud lagi mau nimpuk Goliat. Susah pakai bahasa lain, Dit. exactly. Susah pakai bahasa lain gitu loh. Jadi terus Goliat kena kepalanya nih, ditimpuk sama si Daud. Karena Goliatnya jahat. Tapi kamu gak boleh gitu sama teman ya. Ya, harus ada gitu-gitu itu. Tapi kamu gak boleh gitu sama teman ya. Itu kan si Daud aja mau Goliat gitu. Kamu gak boleh kayak gitu ya gitu loh. Terus habis itu Goliatnya jatuh, pingsan, nggak mati gitu loh. Nggak mati gitu loh. Jatuh, pingsan, itu pasti kalau aslinya pasti udah berdarah-berdarah nggak jelas sih. Ya sampai jatuh badan segede gitu kan pasti udah parah gitu loh. Jatuh, pingsan, Daud menang deh. Udah. Sesimpel itu doang gitu loh. Ada Yunus, ikan gede, itu juga PR sendiri. Terus Daniel, goa singa itu juga PR. Jangan sampai dia masuk ke kandang singa nih. Kandang singa dipegang-pegang dekat gitu loh. Karena kan image-nya kan, ini Daniel bisa ke goa singa, kenapa gue enggak gitu loh. Nah jadi memang itu agak gue minimize cerita seperti itu. Tapi kalau mau mengajarkan kepada anak yang benar adalah kasih. Itu udah paling basic adalah kasih.
kasih dengan apa yang mereka tahu. Paling simpel ya. Misalnya kita kalau beli kue pagi-pagi gitu loh. Kita suka naik motor berempatan. Ini nggak boleh ditiru mungkin ya. Tapi kan di daerah komplek biasanya ini. Naik motor berempat. Saya, James depan ada kursi tambahan anak, Jordan sama Michelle. Kita berempatan naik motor. Saya biasanya kutangan pagi-pagi gitu ke pasar Kelapa Gading gitu loh. Kalau yang tinggal di Gading, mungkin kalau ke pasar mungkin pernah ketemu kali. Pakai kutangan doang pagi-pagi. Jadi kalau lihat orang yang mau apa gitu, mau yang minta-minta atau gimana, kita kasih. Kalau enggak kita ajarin dia kasih kasih nih James kasih atau gimana gitu loh. Terus ada orang jualan gitu, kasihan nih kita beli deh. Dia soalnya kayaknya dagangan masih banyak. Itu hal kecil yang mereka tangkap. Anak kecil kan mencerna kata nggak akan sesempurna kita, tapi mereka melihat contoh, role model. Nah kalau bagi gue sih Dit ya, yang terpenting adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada istri, kepada mama papanya gitu loh. Itu yang paling basic banget. Ci Michelle, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari gue tambahannya gini sih, kita nggak bisa expect, kan tadi ada pertanyaan gimana mengajarkan mereka hidup kudus dan segala macam. Tapi kalau menurut gue adalah unfair ketika kita expect anak kita seperti itu without us who start. Tanpa kita yang start. Gitu. Kita expect mereka hidup kudus, baca Alkitab, mengerti firman, tapi kitanya tidak melakukan itu dulu gitu. Jadi menurut gue kita as a parents kita harus mulai dulu. Bapak, ibu atau suami istri, papa mamanya harus menyelami itu dulu. Pada akhirnya baru lu bisa membawa anak lu untuk bisa menyelami kehidupan seperti itu gitu. Dan gue percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk ngasih tahu gitu, mengajarkan bagaimana hal seperti itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Tapi jangan pernah menyerahkan pendidikan karakter anak, keagamaan kepada badan gereja, sekolah minggu. Itu kan hanya suplemen. Kenapa? Kita sebenarnya kalau menurut gue sekolah minggu itu hanya seperti sebuah kebiasaan yang dibangun. They know that kita mungkin sampai hari ini hari Minggu pasti ke gereja karena dari kecil kita sekolah minggu. Betul gak? Tapi 1,5 jam tentu tidak akan bisa mengubah mereka. Malah seremnya sekolah yang 6 jam sehari bisa merubah mereka. Jadi jangan sampai kita kalah sama kekuatan itu sih. Jadi tentunya kita as parents dan suami istri mesti menyelami dulu kehidupan kerohanian yang lebih sampai kita bisa menarik anak kita ke dalam situ sih. Gitu. Thank you Cici. Menyambung pertanyaan yang barusan dengan pertanyaan, bagaimana kalau tinggal bersama dengan pihak keluarga yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, entah mungkin agama lain atau Kristen yang lain dan lain sebagainya, untuk anak kita. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak bisa hanya tinggal dengan anaknya, mungkin dia terpaksa karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya harus tinggal sama pihak lain. Nah kendalanya pihak lain ini punya ajarannya sendiri kepada anak. Seperti apa sih solusinya menurut Koko dan Cici? Mungkin dimulai dari Ko Steven. Kalau dari gue secara pribadi ya, sebenarnya kalau misalkan ngumpul sama kungkung poponya sama Pak Eras dan Ibu Eras adalah mereka lebih ke memanjakan sih. Kalau dari kacamata perbedaan cara mendidik ya, mereka lebih memanjakan. Nah, kalau dari hal-hal seperti itu sama mungkin terjadi juga buat Michelle dengan mamanya gitu loh. Adalah peran kita sebagai parents ya, yang benar-benar mesti kalau gue sih sama dia udah janjian ya. Kalau orang tua kita ngajar macam-macam, yang beda cara pengajaran, kita masih ngomong. Nah kalau gue ngomong gitu loh. Karena kan ketemu sama bokap seminggu 3 kali ya, 2-3 kali ya ketemu Pak Eras gitu loh. Bawa cucu kan, dia kan kangen sama cucu. Dia mau ketemu cucu terus. Pak jangan udah, kebanyakan. Kita beli mainan mulu. Karena itu jam-jaman mau ketemu kungkung karena mainan. Dia kagak kangen gitu loh, dia kangen kredit kartu digesek atau duitnya keluar buat beli mainan gitu loh. Mainan kecil-kecil tapi beli mainan. Nah kemarin ketemu beli mainan, 2 hari kemudian bisa beli mainan lagi. Nah si kungkungnya kan ya kakek lah ya, sayang banget sama anak, sama cucu gitu loh. Bilang enggak beli mainan dulu. Loh tapi ntar dia nangis, enggak usah, udah enggak usah. Nah di sini ketika misalnya Pak Eras ya mau beliin mainan, kan kita berdua udah kepikir nih, wah kemarin baru nih. Tapi nggak mungkin dia ngomong. Nah di situ mesti gue yang maju. Nggak usah. Sebaliknya dengan keluarga kita seperti juga. Kalau ngumpul sama mamanya, kalau mamanya ngomong apa, hal-hal apa yang mungkin nggak baik untuk anak ya, kalau ngomong apa, yang ngomong mesti dia. Mesti ngomong dia, yang lo ngomong yang. Karena kalau ngomong gue berantem nih. Ngomong sama mertua tuh, tau gak sih? Ya paham lah yang udah merit lah ya. Agak nggak enak gitu loh. Meskipun kadang-kadang
Ya kalau ngomong akhirnya gue ngomong ya, misalnya gitu sampai titik-titik yang benar parah. Kamu harus ngomong. Harus dari anaknya langsung ngomong gitu. Kadang-kadang dengan barier ketidakenakan kalau kita lewatin dikit itu banyak positifnya ya. Itulah juga gunanya kalau kita suka mainan yang sama dengan mainan anak kita. Jadi kalau anak kita dibeliin mainan, kita juga dapat mainan, itu sesuatu yang tidak perlu direm ya. Itu intermezzo ya. Kok ini menarik dan aku tanya ke Cici dulu. Bagaimana bertengkar yang baik? Karena gimana pun dalam pernikahan pasti ada pertengkaran. Tapi kan kadang-kadang pertengkaran itu ada yang positif, ada yang gak positif. Nah dari pengalaman Cici sendiri sama Koko, bagaimana bertengkar yang baik tanpa harus berpura-pura, tanpa harus menyembunyikan emosi yang sebenarnya? Oke. Sebenarnya prinsip hidup kita kan cuma satu ya, kita nggak mau bikin dosa setiap hari. Kita mau hidup kudus dan hidup suci. Which menurut gue inilah dasar ketika kita mau menerapkan itu dalam apapun nih. Termasuk pertengkaran. Oke. Pertengkaran itu kan kita lagi dalam emosi kita yang setinggi-tingginya. Kita udah nggak bisa mikir logis deh. Ketika itu kita coba berpikir kalau kita kita ngungkapin emosi kita dosa nggak? Kalau gue as simple as that. Kita dosa nggak nih? Emang dasar lu kayak gitu. Biasanya kalau lagi emosi-emosinya tuh udah rasanya tuh kalau daging kita pasti kepengennya keluarin supaya dia tahu nih. Kalau dia salah, gue bener. Supaya dia tahu nih, supaya dia berubah. Biasanya kita di-ML-MLin oleh kata-kata supaya dia berubah. Padahal sebenarnya bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menyakiti dia. Nah, kalau memang bertengkar yang baik adalah bertengkar yang tidak mendukakan hati Tuhan. Dan tentunya prakteknya tidak akan bisa saya sebutkan satu persatu karena konteksnya berbeda. Tapi ketika kalian lagi bertengkar, kalian tetap pegang prinsip hidup kalian untuk kita tuh harus hidup suci loh setiap hari. Kita harus hidup kudus, sekecil apapun Tuhan lihat. 24 hours in holiness movement. Dalam artinya 24 jam dalam movement dalam kekudusan. Jadi itu yang gue terapin. Nah yang kedua adalah ketika kita bertengkar, ingat bahwa tidak semua hal harus kita ungkapkan. Oke, tadi kan ada kata-kata bahwa gimana sih kita nggak harus menyembunyikan emosi. Emosi tentunya boleh, tetapi apakah emosi itu harus kita ungkapkan, harus kita ledakan pada saat itu? Belum tentu seperti itu loh. Emosi itu bisa kita ledakan di dalam dulu, tenang dulu, lalu kalau gue biasanya nggak suka sama dia ya, udah berdebat gitu loh, berdebat tapi kayak ya udah deh gue diem. Gitu. Biasanya udah diam, dia juga diem. Beberapa hari kemudian carilah waktu untuk mengatakan apa sih yang kalian mau. Gitu. Jadi bukan berarti dengan kita diam itu kita jadi tidak mengasih tahu ke pasangan kita, tidak mengkomunikasikan apa sih yang kita mau. Tapi momennya itu yang tepat. Ini kendalanya di momen. Seringkali kita egois sekali sampai kita nggak mau nungguin momen, kita mau ngancurin dia right at the time. Dan kita berharap kita bisa menyelesaikan itu pada saat itu. Padahal belum tentu kita menyelesaikan itu lebih baik ketika kita selesaikan hari itu. Gitu. Bisa juga lebih baik ketika kita tunda dulu setelah semuanya udah calm dan baru kita ngomong baik-baik gitu. Jadi prinsipnya cuman tidak mendukakan hati Tuhan aja. Menarik, jadi yang baik bukannya tidak bertengkar, tapi yang baik adalah ketika bertengkar tidak mendukakan hati Tuhan dan berusaha mengkomunikasikan tepat sesuai dengan momen dan emosi, tidak harus semuanya diutarakan. Menarik, thank you Ci. Nah ini sebenarnya kalau secara waktu nih, sebenarnya sedikit lagi udah selesai. Dan topik yang mau saya angkat ini sebenarnya topik yang ternyata ada banyak yang ngomong dengan nada dan tensi yang lumayan tinggi ternyata di ruangan ini. Untung pakai anonimus ya kan. Nah, ini yang Pak Anonimus mana ya? Jadi pertanyaan yang menarik adalah, kalau menikah dan tidak mau punya anak, lalu untuk apa ya? Apa cuma mau makan seks saja, melakukan seks saja menikah? Bukankah punya anak itu cara Allah mendidik kita berkorban dan bertanggung jawab? Bagaimana orang-orang mandul ini, maksudnya yang tidak mau menikah nih, atau tidak mau punya anak ini? Nah tapi aku nggak mau langsung nanya begitu. Kalau begitu nanti yang ada cuman terbentuk dua sisi. Pertanyaannya adalah, di satu sisi tentang child free ini, tadi soalnya dia nanya bagaimana posisi GSKI terhadap child free dan segala macam. Ada kelompok orang yang tidak mau punya anak. Biasanya alasannya adalah bukan karena hanya mau melakukan seks saja tentu ya. Tapi biasanya alasan mereka adalah karena finansial belum mumpuni, karena merasa kedewasaan emosional belum matang, dan lain sebagainya. Karena memang merasa belum siap. Nah di sisi lain, ada kelompok yang merasa kalau tidak punya anak, berarti tidak memiliki cara Allah mendidik kita untuk berkorban dan bertanggung jawab. Mungkin dari Ko Steven dulu, silakan dari sudut pandang Ko Steven.
Berbicara mengenai child free ya, itu lahir dari berbagai macam faktor ya. Pertama memang ada orang yang mungkin memang nggak suka sama anak, bisa juga finansial, bisa juga karena sakit dan segala macam dan dia ada juga orang yang karena egois, gue nggak mau terganggu sama anak gue dan sebagainya. Kalau soal nggak terganggu kan ada berbagai macam faktor lagi nih. Gue nggak mau nyusin anak gue supaya bentuk payudara gue nggak berubah sampai titik seperti itu. Nah, tapi kembali lagi teman-teman kalau ngomongin child free ya, semua alasan kita harus dilandasi oleh satu hal fundamental yang kuat, yaitu aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Kedua, aku percaya Tuhan itu ada. Kenapa ada kata percaya di sini? Kenapa kata percaya di sini? Karena gini, bisa jadi kita mentok sama satu hal begini. Kita ntar dulu deh secara finansial, kita nggak usah dulu deh. Nggak bisa punya anak dulu untuk sekarang. Karena kan mahal segala macam. Tapi mertua kan ngorong-ngorong terus nih. Mana setiap ketemu, itu anak mama udah punya, itu tetangga mama udah punya anak. Terus kok belum punya anak sih? Ke dokter aja. Selalu ngomong gitu. Apalagi orang tua zaman dulu ya. Ke dokter aja. Dulu ya waktu kita merit ya, saya punya satu jawaban ketika semua jemaat nanya. Karena yang nanya saya kan yang kepo jemaat. Justru orang tua nggak ribet gitu loh. Yang kepo jemaat, tau gak jawaban gue apa Dit? Nggak mau, males. Itu langsung orang udah nggak kepo lagi. Oh emang males. Tapi coba kalau jawab, belum dapet nih. Oh ke dokter. Om kenal dokter di sini. Oh ada dokter di sini. Oh mungkin makannya yang kurang sehat atau apa gitu. Coba cek ke dokter deh. Jadi panjang gitu loh. Nggak mau, lagi males. Oh nggak mau. Orang udah langsung tutup gitu loh. Nah, baik lagi, ketika misalkan mertua ngorong-ngorong mulu, kadang istri kasihan juga. Karena perempuan tuh bisa jadi salah satu target terbesar ketika nggak punya anak, betul nggak? Kenapa nih? Biasanya perempuan dulu baru lakinya belakangan gitu loh. Apa karena kurang sehat lah fisiknya, kondisi kenapa-napa. Nah, ketika itu terjadi kita pun mesti mikirin perasaan pasangan kita. Dan tadi dilandasi oleh perasaan apa? Ada Tuhan kok bersama dengan kita. Nah, karena aku nggak mau dia ditekan terus sama orang tuanya, misalkan ya, kita sih nggak ya, aku nggak mau ditekan sama keluarganya, oke deh kita punya anak deh. Tapi ntar gimana finansial? Di sini balik ke landasan tadi, apa? Aku percaya ada Tuhan kok. Karena Tuhan melihat kita dengan kacamata yang sangat amat detail, dengan mikroskop gitu loh. Dia tahu banget nih, aku tahu kamu sulit, tapi aku pun tahu orang tua kamu nekan kamu juga capek, Allah tuh melihat dari berbagai macam aspek gitu loh. Dan pasti, saya yakin banget, Allah pasti kan memberikan jalan di situ. Pasti. Ya udah ya kita punya anak aja deh daripada kamu setiap ketemu orang tua capek hati. Ya udah punya anak deh. Ntar gimana finansial? Yang penting kita nggak salah sama Tuhan. Itu kuncinya. Yang penting kita nggak salah sama Tuhan. Kita percaya ada Tuhan. Itu ngomongin child free. Tapi kalau misalkan dengan alasan-alasan lain yang gue nggak mau terganggu atau gimana, ya itu bisa masuk ke tadi pertanyaan yang di atas. Apakah gue bisa nggak bertanggung jawab? Oh mungkin bisa. Karena pernikahan ini kan bukan hanya untuk having sex dan kebersamaan, tapi juga satu goal lainnya adalah menciptakan keturunan ilahi. Karena itu once menikah, ya berarti mesti udah punya mindset. Ada risiko, kita bisa punya anak. Jangan lu buang resiko ini tapi mau merit gitu loh. Wah itu agak-agak mesti konseling kali ya, mesti ngobrol ya. Kenapa gitu loh, kenapa begitu. Menarik. Kasih plus dulu buat Coach Steven. Ci Michelle mau menambahkan? Ya, jadi topik ini kita anggap selesai karena menurutku jawabannya itu lebih daripada yang aku bayangkan. Karena yang sebenarnya dia tanya itu adalah seperti dua kubu, tapi dari sini aku lihat ada kubu ketiga, bahkan sekalipun ternyata kita yang sudah mengerti kebenaran dan tahu bahwa punya anak itu bukan suatu hal yang kewajiban dari Tuhan karena punya berbagai faktor lain, tapi sekalipun ternyata karena desakan keluarga dan lain sebagainya dan harus punya anak pun, Tuhan punya jalan lain untuk memenuhi itu menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika pasangan memiliki kebenaran masing-masing dalam menilai atau memutuskan suatu hal yang akhirnya memicu keributan? Dalam hal ini mungkin seperti punya ideologinya masing-masing, yang merasa ini benar, tapi yang satu juga merasa ini benar. Dan kalau sudah berkonflik, mungkin dalam jangka waktu sekian lama belum menemukan penyelesaiannya karena ini bukan hal yang tidak prinsip. Ini seperti hal yang prinsip, tapi belum menemukan penyelesaiannya terus-menerus. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dari Ci Michelle dulu, silakan. Oke,
Yang pertama adalah jawaban dasar dari saya adalah ini adalah pasangan kamu. Suami kamu ataupun istri kamu. Jadi perbedaan apapun, seprinsip apapun kita harus nerima. Nasi udah jadi bubur. Kalau mau memikirkan tentang perbedaan prinsip, kita pikirkannya before kita menikah. Tapi ini sudah terjadi. Jadi apapun pandangan dia ya itulah suami kita atau istri kita. Itu dulu ya. Nah yang berikutnya adalah sebenarnya apa sih yang prinsip? Gitu loh. Apa sih yang prinsip dalam hidup kita harus samain dulu nih. Sebenarnya yang prinsip dan yang mutlak banget adalah Tuhan. Jadi sebenarnya gue gak bisa bilang ini prinsip. Itu egois loh. Itu prinsip kita atau prinsip Tuhan? Ini prinsip kalau misalnya naruh air, naruh tisu harus di tengah dengan kotak tisu yang gini bukan tambah kotak. Apakah itu prinsip? Itu prinsip kita atau prinsip Tuhan? Jadi jangan membawa sesuatu terkesan seperti sebuah prinsip karena itu sebenarnya maunya kita. Jadi akhirnya kita tidak bisa mengalah karena kita memegang teguh akan sebuah prinsip yang prinsip kita secara pribadi. Tapi kalau kita menganggap tidak ada yang prinsip, semuanya kita lakukan cuman dengan satu prinsip bahwa kita tidak mau mendukakan hati Tuhan, akhirnya kita bisa ngalah dan akhirnya tidak terjadi keributan. Tetapi kalau dua-dua mau memegang hal yang tidak prinsip menjadi prinsip, ya tentunya akan jadi ribut. Gitu. Nah, misalnya, tapi aku ngalah terus, Ci. Baik lagi jawabannya, itu pilihan kamu tadi, suami kamu. Dan kalau emang Tuhan mengizinkan kita untuk terus mengalah dan terus mendowngrade segala macam hal yang prinsip menjadi bukan prinsip, ya memang Tuhan pasti juga didik kita dan bimbing kita untuk bisa melewati itu gitu. Jadi jangan membawa itu menjadi sebuah kesedihan kayak, tapi dia gak pernah ngalah, gue yang ngalah terus. Ya gak apa-apa, emang kenapa kalau ngalah terus? Selama itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mau pasangan, mau suami ataupun istri ya kita harus berpikir bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jadi apapun yang kita mau lakukan untuk suami kita, untuk pasangan kita mau lakukan itu untuk Tuhan. Jadi jangan ngelihat manusianya tapi ngelihat Tuhannya di atas segalanya. Jadi nggak ada yang prinsip, nggak ada yang harus, nggak ada yang wajib gitu. Misalnya as simple as kalau misalnya kayak makan piringnya harus pakai piring ini, nggak boleh pakai piring ini. Ribut tuh, nggak mau. Gue maunya pakai piring plastik soalnya nanti pecah, berat kalau dicuci. Misalnya kalau cewek kan lebih punya pertimbangan gitu. Kalau cowok enggak, gue maunya piring estetik. Misalnya kalau kayak gitu. Dia selalu sebut piringnya piring estetik. Buat gue piring estetik tuh berat. Ini hal simple ya, Bapak Ibu. Tapi ya udah gitu loh, nggak prinsip, ya udah ngalah aja gitu. Apa misalnya mendidik anak, gue bilang nggak boleh main game soalnya udah lebih dari 30 menit, dia bilang udah nggak apa main game aja, kita lagi komsel kemarin. Buat gue prinsip loh, anak gue nggak boleh dari gadget lebih dari 30 menit, tapi dia nggak apa-apa, kita lagi komsel, besok juga anak kita libur, kebetulan kemarin anak kita ngintilin kita komsel, ya udah deh gitu. Sengalah itu, kenapa? Apakah tapi gimana nanti kalau anaknya kecanduan gadget gara-gara itu? Percaya deh Tuhan. Kenapa? Karena gue menyetujui apa yang suami gue katakan, gue menyenangkan Tuhan kok, gue gak bikin rumah tangga gue ribut, anak gue gak perlu lihat gue berdebat, enggak ada main gadget, terus papanya bilang kasih, kan itu kan juga hal yang gak baik untuk terjadi di depan anak. Tapi gimana kita melihat gue itu dan kita percaya bahwa ya Tuhan campur tangan lah, gitu sih Dit. Menarik, terima kasih Ci. Selanjutnya untuk Coach Stephen, bagaimana cara membagi waktu untuk Tuhan ketika kita punya prioritas Tuhan nomor satu udah segala-galanya. Tapi ada juga bentuk ibarat tanggung jawab anak, suami, istri. Tapi satu hari rasanya tidak cukup karena sudah habis untuk Tuhan dan bekerja. Malam sudah lelah. Berarti dalam konteks ini mungkin sudah pelayanan, bekerja. Tapi untuk keluarga yang udah terlalu capek nih. Nah silakan kok. Yang pertama adalah semua waktu kita milik Tuhan. Jadi jangan membagi waktu antara Tuhan dan keluarga. Sama seperti gini, gimana kita membedakan membagi antara sekuler dan rohani? Cari deh, nggak akan ketemu. Kenapa? Emang garis itu emang nggak ada. Mencari garis itu justru akan membuat pemisahan antara apa yang milik Allah dan milikmu gitu loh. Justru nggak boleh. Garis ini kita buang, semua jadi milik Allah. Kok gimana mau pelayanan atau mau di gereja atau mau kantor gitu loh. Misalnya mau mesti ibadah, ini paling simpel ya. Atau kita mesti ini. Ya kalau misalnya mau lembur ya udah kerja. Karena kok itu pun tanggung jawabmu kepada Tuhan kok. Nah, contohnya ya. Nah, balik lagi. Kalau ngomongin waktu ya, yang secara fundamental cara saya berpikir adalah semua milik Tuhan. Jadi ngurus anak pun tujuannya tadi goal settingnya adalah untuk membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini semua nih. Di sini kita sudah masuk dalam ranah pelayanan.
Sekali lagi ya, ini masuk dalam ranah pelayanan ketika goal setting kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, tapi di sini tentu akan ada banyak ini nih pertimbangan waktu. Misalkan gini, gue pelayanan misalkan keluar kota, kan bisa sebulan 3 kali keluar kota lah. 3 kali keluar kota walaupun memang nggak sering, nggak lama gitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemarin misalnya ke Turki 7 hari kan, tour segala macam gitu-gitu. Itu misalkan kalau ada pelayanan ya, gue bisa cancel loh, Dit. Cancel ya, mundurin waktunya. Kenapa? Gue udah pergi lama, gue masih sama anak, tidurin anak. Karena momen-momen tidurin anak tuh momen-momen kita ngobrol sama mereka loh. Ini bagi yang punya anak tahu nih, kalau tidurin anak kita ngobrol. Papa emang kalau kerja sampai jam berapa? Itu omongan-omongan yang deep ketika kita mau tidurin anak. Karena itu bagi saya sangat mahal tidurin anak. Mau ketemu orang pun sebisa mungkin tidur anak dulu. Ketemu orang jadi agak lebih malam gitu loh. Agak lebih malam. Nah karena itu once bagi waktu kita mesti mikir. Kita ada istri yang mesti kita juga perhatiin. Biasanya kalau gue istri gue yang megang, salah satu yang megang jadwal juga. Misalnya ngomong ke orang yang ngatur jadwal gue. Ini jadwal Koepan digeser dulu nih. Kenapa? Dia boleh luar kota biar tidurin anak. Nah kita di sini kerjasama nih. Tapi itu bukan berarti gue nggak menjadikan waktu untuk Tuhan loh. Beda gitu loh. Kenapa? Karena ketika mereka tumbuh menjadi seorang anak yang gak kenal bapaknya, gue pun salah loh. Gue pun salah juga sama Tuhan. Karena itu yuk kita atur waktu dengan baik. Tapi ingat ya, jangan pernah bagi waktu ini secara garis besar ya. Ini Tuhan dan keluarga, gak semua untuk Tuhan. Tapi secara detil, bijak-bijaklah wahai orang tua. Ingat, anakmu, istrimu, suamimu butuh kamu juga. Butuh kamu juga. Ini penting banget untuk rumah tangga gitu. Yes, terima kasih banyak Coach Steven, Ci Michelle. Waktu kita sudah selesai dan kita sebentar lagi akan break. Kata orang setelah 40 tahun bekerja, lembur dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya setelah 40 tahun itu ingat kalau kita lembur kerja, itu bukan kantor kita. Tapi anak kita dong yang ingat. Karena waktu kita lembur udah 40 tahun, kita nggak perform KPI dikit, diganti orang. Tapi anak kita, ya cuma punya kita doang. Apalagi kalau yang pelayanan, kita khotbah. Dia bisa dengar khotbah dari YouTube dari manapun bisa-bisa aja. Bukan pelayanan gak penting. Tapi anak kita cuma punya satu bapak, kan gak bisa kita install bapak lain. Kalau khotbah sejujurnya kita bisa dengerin dari banyak sumber. Kalaupun pelayanan, karena ya sepenting-pentingnya pelayanan, menurut saya kadang-kadang kalau mau ditanya, selain Tuhan, apa yang paling prioritas? Kalau punya anak atau punya istri, ya sejujurnya adalah mereka-mereka itu. Karena seringkali mereka yang dianggap harus dikorbanin, sebenarnya adalah tugas utama kita. Karena nanti masa di sorga Tuhan nanya, kenapa? Kamu ingat gak anak komsel kamu yang waktu kamu khotbahin itu tanggal 17 September 2019, kenapa dia masuk neraka? Gimana kita tahu namanya siapa? Itu gara-gara dia gak nyalain video. Tapi kalau anak kita, ya pasti ditanya lah, masa ditanya, kenapa anak kamu masuk neraka? Ya pasti yang ditanya kita. Mau ditanya sama siapa? Masih ditanya sama pengkhotbahnya. Nggak mungkin ditanya ke guru sekolah minggunya. Jadi satu-satunya paling bertanggung jawab buat anak dan istri dan suami ya cuman kita doang. Itu tanggung jawab utama. Dan kadang-kadang bekerja, balik lagi ke motivasi. Apakah itu untuk Tuhan atau itu untuk ganti mobil Avanza jadi Pajero. Rumah 1 lantai jadi 2 lantai. Karena kadang-kadang orang bilang, saya kerja ini buat keluarga. Keluarganya ngerasa, lah makanan kita udah cukup. Sekolah udah terpenuhin. Sebenarnya yang nggak cukup adalah emosi kita karena yang samping udah beli Pajero. Kita masih Avanza nih. Jadi kita tutup sampai di sini. Mungkin Koko dan Cici bisa kalau ada statement terakhir untuk pasangan suami istri di usia pernikahan di bawah 5 tahun ini. Supaya mereka semakin semangat dalam pernikahan mereka. 5 tahun itu adalah sebenarnya masih umur yang masih sangat amat muda. Kita pun 8 tahun gak beda jauh lah sama teman-teman sekalian kan. Kita baru 8 tahunan. Tapi 5 tahun ini seperti seorang anak ya. Yang mesti memupuk pemahaman yang basic banget. Yang basic banget. Anak kecil itu waktu masih kecil kan gak bisa ngajarin doktrin. Apa logos, Tritunggal. Bodoh amat mereka ngomongin Tuhan yang gak ngerti. Ya jujur aja. Tapi yang mereka tahu adalah kasih. Aku bagi orang, aku ngomong sama papa mama sopan. Kalau orang minta, oke aku kasih. Kalau aku marah, aku gimana cara marahnya. Kita mesti ajarin di situ. Sama, umur pernikahan 1-5 tahun itu waktu yang sangat baik untuk kita memupuk landasan dari rumah tangga. Apa? Kasih.
Tadi juga dibahas kesetiaan di atas. Itu percayalah, kasih yang kau pupuk dari hari ini itu akan kekal nanti. Apalagi kasih yang kita pupuk dengan rasa mencintai Tuhan. Oh itu sangat amat kekal, sangat amat kekal. Jadi 5 tahun ini, please kita belajar buat membagi kasih kita. Belajar, belajar, belajar. Karena 5 tahun ini gak bisa, ke depannya berat. Yang 5 tahun aja berjuang, ke depannya belum tentu gampang juga kok. Sebenarnya begitu. Tapi 5 tahun ini yuk kita sama-sama bangun rumah tangga kita dalam kasih. Dan hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kau akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam rumah tanggamu. Membangun kalian berdua, anak-anak kalian. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Dan Allah gak mungkin gak menjaga, gak mungkin gak memberkati kalian. Gak mungkin. Pasti karena kalian ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di mata Tuhan. Gitu. Kasih aplaus buat Coach Steven. Dan untuk Ci Michelle, mungkin final statement Ci, silakan. Oke, kalau dari saya lebih ke dalam pernikahan itu jangan pernah merasa cukup untuk belajar mengenal pasangan. Karena pasangan kita bisa berubah gitu. Jadi kalau dia hari ini seperti ini, ya oh ya udah deh kita kenalin lagi. Oh ternyata dulu dia suka ini tapi sekarang dia sukanya ini. Jadi sebenarnya dalam pernikahan itu tidak pernah ada kata berhenti belajar untuk mengenal gitu. Kita merasa udah mengenal karena udah menikah sekian lama. Oh ternyata mungkin kita belum mengenal, ada yang hal-hal yang kita baru tahu di usia pernikahan 8, 9 atau kalian 3, 5 dan sebagainya gitu. Jadi jangan pernah merasa itu dan ingat bahwa di luar sana terlalu banyak godaan dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita kuat dan bertahan. Gue sama Koyapan di bulan April kemarin menemui dua yang hampir pisah. Dua yang hampir pisah di usia pernikahan umur 5 tahun. Puji Tuhannya sekarang memang sudah baik dan kita berharap terus baik ya. Tapi satu yang gue mau sampaikan ke teman-teman adalah buang kata cerai dalam pikiran kalian. Gitu, karena sekarang ini banyak sekali yang bermasalah dan datang ke gue dan Koyapan langsung oke, kita mau pisah. Kita kayak loh lu pilih dia gitu. Jadi kalau kalian bertengkar, berantem dan tadi merasa ada sesuatu yang baru, dulu dia gak kayak gini, sekarang kayak gini, ingat ya, cerai itu bukan pilihan. Karena kalian pernikahan cuman 1 kali, itu aja sih. Kasih aplaus untuk Ci Michelle. Terima kasih banyak buat waktunya, Koko dan Cici dan semua teman-teman sekalian.